Rudy adalah seorang kurir paket yang bekerja untuk sebuah perusahaan online shop yang terkemuka di Indonesia. Setiap hari, Rudy harus mengantar paket-paket ke berbagai alamat di kota. Suatu hari, Rudy mendapatkan tugas untuk mengantar sebuah paket ke sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah tersebut terletak di sebuah jalan yang sepi dan gelap. "Rudy, kamu harus mengantar paket ini rumah nomor 13 di Jalan Cemara," kata atasan Rudy. "Baik, Pak. Saya akan mengantarnya sekarang juga," jawab Rudy. Rudy berangkat ke rumah tersebut dengan memakai motor. Ketika dia tiba di rumah tersebut, dia tidak melihat siapa-siapa di sekitar rumah. "Apakah ada orang?" teriak Rudy. Tidak ada jawaban. Rudy mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban juga. Mungkin rumah ini kosong, pikir Rudy. Rudy memutuskan untuk meninggalkan paket di depan pintu dan kembali ke kantornya. Namun, ketika Rudy berjalan kembali ke motornya, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia berpaling ke belakang, tapi tidak melihat siapa-siapa. Apa yang terjadi? Pikir Rudy. Rudy mempercepat langkahnya dan berlari ke arah motor. Ketika dia mencapai motor, dia merasa ada tangan yang menariknya ke belakang. "Ah!" teriak Rudy. Rudy berusaha melepaskan diri, tapi tangan tersebut terlalu kuat. Rudy merasa ada sesuatu yang menghisapnya ke dalam kegelapan. "Tolong! Tolong!" teriak Rudy. Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Sejak saat itu, Rudy tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan motor Rudy di pinggir jalan. Motor tersebut dalam keadaan rusak dan ada darah di sekitarnya. Rudy tidak pernah kembali ke kantor, kata atasan Rudy kepada polisi. "Kami akan mencari Rudy," jawab polisi. Namun, Rudy tidak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa Rudy diganggu oleh makhluk gaib
yang tinggal di rumah yang pernah Rudi kunjungi. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, polisi masih belum menemukan Rudi. Keluarga Rudi sangat khawatir dan meminta bantuan dari masyarakat untuk mencari Rudi. Suatu hari, seorang penduduk setempat melihat sesuatu yang aneh di dekat rumah nomor 13 di Jalan Cemara. Dia melihat seseorang pria yang mirip dengan Rudi berjalan ke arah rumah tersebut. Apakah itu Rudi? Pikir penduduk setempat. Penduduk setempat itu memutuskan untuk mengikuti pria tersebut dari jauh. Pria tersebut memasuki rumah nomor 13 dan tidak pernah keluar lagi. Penduduk setempat memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dan polisi pun segera datang ke rumah nomor 13 dan melakukan pencarian. Namun, ketika polisi memasuki rumah tersebut, mereka tidak menemukan Rudi. Mereka hanya menemukan sebuah ruangan yang kosong dan gelap. Di mana Rudi? Tanya polisi pada penduduk setempat. Aku tidak tahu, tapi aku yakin aku melihat Rudi memasuki rumah ini, jawab penduduk setempat. Polisi memutuskan untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Mereka meminta bantuan dari tim forensik untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Rudi. Setelah beberapa hari, tim forensik menemukan sebuah petunjuk yang menarik. Mereka menemukan sebuah jejak kaki yang mirip dengan sepatu Rudi di dekat rumah nomor 13. Apakah ini jejak kaki Rudi? Tanya polisi kepada tim forensik. Iya, kita yakin ini jejak kaki Rudi, jawab tim forensik. Polisi memutuskan untuk melakukan pencarian lebih lanjut di sekitar rumah nomor 13. Mereka berharap dapat menemukan Rudi hidup-hidup. Namun, ketika mereka melakukan pencarian, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan sebuah lubang yang dalam di dekat rumah nomor 13. Apakah ini lubang yang digunakan untuk menyembunyikan Rudi? Tanya polisi. Kita tidak tahu, tapi kita harus mencari tahu, jawab tim forensik. Polisi dan tim forensik memutuskan untuk melakukan pencarian di dalam lubang tersebut.
Mereka berharap dapat menemukan Rudy hidup-hidup. Namun, tiba-tiba mereka terkejut karena menemukan sebuah tulang yang mirip dengan tulang manusia dalam lubang tersebut. "Apakah ini tulang Rudy?" tanya polisi. "Kita tidak tahu, tapi kita harus melakukan tes DNA untuk mengetahuinya," jawab tim forensik. Polisi dan tim forensik memutuskan untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah tulang tersebut milik Rudy. Mereka berharap dapat menemukan jawaban atas kejadian yang menimpa Rudy. Namun, ketika mereka melakukan tes DNA, mereka menemukan bahwa tulang tersebut bukan milik Rudy, tapi milik seseorang yang tidak dikenal. "Siapa yang memiliki tulang ini?" tanya polisi. Polisi dan tim forensik memutuskan untuk terus mencari tahu tentang kejadian yang menimpa Rudy. Mereka berharap dapat menemukan jawaban atas kejadian yang menimpa Rudy. Namun, ketika mereka melakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa rumah nomor 13 di Jalan Cemara ini memiliki sejarah yang sangat menyeramkan. Rumah ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan oleh seorang dukun yang sangat kejam, kata salah satu penduduk setempat. Dukun itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat mengendalikan roh-roh orang yang telah meninggal. Tambahnya, setelah beberapa minggu melakukan pencarian, polisi dan tim forensik akhirnya menemukan Rudy. Mereka menemukannya di sebuah tempat yang sangat terisolasi, jauh dari kota. Rudy ditemukan dalam keadaan yang sangat lemah dan trauma. Dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa menangis. Polisi dan tim forensik segera membawa Rudy ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter dan perawat segera melakukan pemeriksaan dan perawatan pada Rudy. Setelah beberapa hari dirawat, Rudy mulai bisa berbicara. Dia menceritakan tentang kejadian yang menimpanya. "Aku diikuti oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku merasa ada sesuatu yang mengendalikanku," kata Rudy. "Aku dibawa ke sebuah tempat yang sangat gelap dan dingin.